Assalamualaikum. Di video ini saya sedang berada di objek wisata sejarah, yaitu Pemandian Tirta Husada Kalibajin yang berada di Kabupaten Banyumas. Kalibajin sendiri memiliki arti berbau kurang sedap. Ini adalah pemandangan depan Pemandian Tirta Husada Kalibajin yang biasanya dijadikan tempat istirahat atau tempat parkir. Kemudian kita akan langsung berhadapan dengan kolam mata air Kalibajin yang tidak pernah mengering walaupun sedang masa kemarau. Air dalam kolam tersebut kadang juga berganti warna menjadi warna putih serupa air cucian beras, kadang juga beberapa hari kemudian berwarna hijau muda atau tua, dan tak jarang pula air berwarna biru. Di sini, Mbah Budi menjelaskan bahwa pendirian Pemandian Kalibajin diabadikan dalam sebuah prasasti yang berisi sejarah panjang Kalibajin, mulai dari berawal nama Tuk Sumingkir sampai Tirta Husada yang diabadikan dalam tembang Dananggula yang ditulis dalam aksara Jawa. Tembang tersebut terdiri dari 45 baris dan dibagi dalam 2 bidang. Masing-masing bidang tersebut terdiri dari 23 baris dan 22 baris. Kini, prasasti tersebut ditulis kembali di atas papan yang terpasang di dinding kamar mandi rendam bangunan warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sederet nama yang pernah berjasa melestarikan dan mengembangkan pemandian ini terpampang di dalamnya prasasti tersebut. Nama-nama itu merujuk pada penguasa setempat yang terus berupaya memelihara, menjaga, dan mengembangkan pemandian. Pada bagian kamar mandi ini biasanya digunakan untuk berendam, dan bangunan ini dibangun permanen sebagai hadiah pemerintah Hindia Belanda pada 1909. Kamar mandi Pemandian Tirta Husada Kalibajin ini debit airnya cukup besar dan bisa diatur dengan membuka dan menutup keran. Kondisi kamar mandi ini meskipun perlu perawatan namun masih cukup baik. Kamar mandi ini juga suatu kali juga pernah didatangi oleh Pakubuwono X untuk berendam. Pada saat wawancara dengan Mbah Budi menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Pemandian Tirta Husada Kalibajin dari abad 15, masa penjajahan Hindia Belanda, dan masa kemerdekaan. Kalibajin sendiri bertempat di Desa Tambak Negara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Rawalo wilayahnya sebagian besar merupakan dataran rendah, terutama di bagian tengah. Wilayah selatan berupa lereng perbukitan landai yang dilintasi oleh Sungai Serayu di bagian timur. Bagian utara merupakan daerah perbukitan berketinggian lebih dari 300 meter di atas permukaan air laut. Kecamatan Rawalo yang beriklim tropis dengan 2 musim dalam 1 tahunnya, yaitu musim kemarau dan penghujan, dengan suhu udara pada siang hari berkisar antara 26 sampai 33 derajat. Menurut sejarah, objek wisata Husada Kalibajin ini sudah banyak dimanfaatkan orang sejak zaman Kadipaten Bonjok sekitar tahun 1503. Hal ini terjadi karena Kalibajin merupakan salah satu fenomena alam yang warna airnya dapat berubah. Kemudian orang-orang yang mandi di Kalibajin penyakitnya sembuh sehingga orang-orang menganggap ada suatu keajaiban atau airnya ajaib. Pemandian ini terus dijaga dengan dianggap keramat atau pepali seperti larangan membuang sampah sembarangan dan lain-lain, sehingga mata airnya tetap terjaga hingga kini. Setelah Ki Bonjok berkuasa di situ dan Gua Teleng banyak dimanfaatkan orang untuk mengobati berbagai macam penyakit kulit, maka Gua Teleng berganti nama dengan nama yang baru, yaitu Tuk Sumingkir. Karena berbagai penyakit setelah mandi di mata air segera sembuh. Semingkir artinya pergi, hilang, atau sembuh. Kemudian pada masa penjajahan Hindia Belanda mulai datang ke Banyumas, para penjajah sudah mulai mengamati tempat tersebut dan ternyata ada sebuah mata air. Pada saat itu para penjajah dibuat penasaran kenapa mata air itu banyak didatangi orang. Diam-diam para pejabat yang berkuasa waktu itu tertarik akan apa yang terjadi di Tuk Sumingkir.
Banyak orang dengan berbagai penyakit berkunjung ke situ sehingga sangat dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Setelah diadakannya penelitian, ternyata mata airnya tidak mengandung gas yang berbahaya bagi kehidupan manusia, justru mengandung 16 unsur mineral dengan kandungan terbanyak belerang atau sulfur dan zinc, dan untuk perubahan warna air itu disebabkan oleh pH yang terkandung di dalam mata air. Maka pada tahun 1892 dibangunlah sebuah pemandian itu dan dibuka untuk umum oleh Raden Dipa Winoto atau Wedono Banyumas. Bangunan tersebut menggunakan bahan dari kayu, bambu, dan beratap dari welit berdiri di atas tanah. Pada waktu itu juga diadakan pembangunan berupa perluasan belik mata air menjadi sebuah sendang, kemudian juga ditanami pohon beringin. Sejak saat itu Tuk Sumingkir berganti nama menjadi Tambawringin Tirta Husada yang berarti air pengobatan. Menurut Mbah Budi, sebelum abad ke-15 masih banyak hal yang belum terungkap. Salah satunya seorang mubalik dari Demak yang menyebarkan agama Islam. Sang mubalik tersebut bermukim di sekitar Tuk Sumingkir untuk memudahkan mengambil air wudhu dan keperluan lainnya. Pada saat itu, kondisi sekitar Kalibajin masih beragamakan Hindu-Buddha, dan dengan adanya agama baru di tempat tersebut menjadikan perpaduan yang indah dan kental akan budaya. Masuknya agama Islam ini menjadikan warga sekitar memiliki kepercayaan kejawen yang kental hingga sekarang, sehingga sering diadakannya upacara seperti ruwat bumi dan lain-lain. Setelah sang mubalik pergi, maka tempat itu dikeramatkan orang sebagai petilasan wali, sedangkan pakaian dan barang-barang lainnya berupa tulisan-tulisan di daun lontar, rebana, tombak, dan lain-lain yang ditinggal oleh mubalik disimpan di Balai Malang. Memasuki kemerdekaan, pemandian Tirta Husada Kalibajin ini semakin diperhatikan. Pemandian Kalibajin bukan hanya berarti bagi masyarakat sekitar. Sarana berusia ratusan tahun itu menjadi bukti sejarah perkembangan Banyumas dari masa ke masa. Karena itu pemerintah menetapkan pemandian Kalibajin sebagai benda cagar budaya. Kini, saat pariwisata menjadi kebutuhan seiring pertumbuhan kelas menengah, Kalibajin dikembangkan untuk menarik wisatawan. Cagar budaya dirawat untuk mempertahankan keasliannya. Pengelola membangun lagi kolam renang di komplek tersebut agar pengunjung lebih leluasa berendam atau bermain, dan juga untuk anak-anak juga ada kolamnya tersendiri. Kemudian menurut Mbah Budi juga Kalibajin pada akhirnya adalah simbol kemanusiaan, tanggung jawab moral untuk tak menguasai kebermanfaatan alam untuk kepentingan pribadi, tapi membuka seluas-luasnya untuk membantu orang lain yang tengah mengalami kesusahan dilanda penyakit.